Iya. Hei, gue pikir gak capek angin melaku-melaku rono-rono. Iya, ador. Kenapa sih? Penuh kepercayaan diri. Kep kawin saya gitu. Peteng yo. Ayo Sep. Combo 2. Gerakannya deh. Mas Balis. Oke. Sa musuhnya disiram-siram.
Shalom. Salam teman-teman, apa ajak kalian buat ikut ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan aku juga mengajak kalian untuk ikut ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom semuanya. Shalom. Kita kok ada acara apa nih? Kita akan ada retret tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet. Bayarnya berapa tuh, Nus? Cuma 100.000, bisa bayar di Kak Gepi atau Kak Eca. See you, God bless you. Saya itu sing Belum mati. Tuh. Shalom teman-teman. Wah, kok yang sebelah kananku ini gak ada suaranya. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya, luar biasa? Ayo mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan, amin? Ya. Tepuk tangan di atas kepala. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku,
kita, amin. 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 Masih semangat memuji Tuhan semuanya, amin. Kasih tos kanan kirinya dong, bilang Tuhanku ajaib. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Mana suaranya? Senang jiwa dan pengharapan
teman-teman. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
percaya Tuhan, saat kami mengikut Engkau, kami percaya Tuhan, masa depan kami, seluruh aspek kehidupan kami terjamin di tangan-Mu Bapa. Dan kami mau Tuhan, sekali kami mengikut Engkau, sampai nafas terakhir kami Tuhan, kami mau terus selalu mengikut Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Satu-satunya hal dalam kehidupan kami yang gak pernah kami sesali, dari berbagai macam penyesalan yang pernah kami pilih adalah Engkau Tuhan. Kami mungkin salah memilih atas sekolah kami, kuliah kami, keputusan-keputusan kami. Tapi satu-satunya keputusan yang gak pernah kami sesali seumur hidup kami adalah memilih Engkau sebagai Tuhan kami. Maka hari ini Tuhan, kami bersyukur juga kalau kami telah menang. Di saat banyak orang malam minggu pengen nongkrong, pengen jalan-jalan, tetapi kami pilih untuk dengar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau di masa muda kami terus dibekali oleh firman Tuhan, karena dunia semakin hancur, dunia semakin jahat, dan sedikit orang yang merasa perlu Tuhan dalam kehidupannya. Kami bersyukur ada anak-anak muda yang telah Engkau pilih untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami. Murid Yesus aja bukan 12 juta, murid Yesus 12 orang. Jadi jangan pernah berpikir kecil karena kita sedikit.
Karena lebih baik kita punya kualitas yang besar daripada punya jumlah yang besar. Karena segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil dulu. Dan biarlah yang kecil ini berkualitas. Sehingga waktu mereka menjadi besar, mereka gak apa mudah terombang-ambingkan oleh apapun juga. Berkati mulut bibir hamba berbicara pada sore hari ini Bapak, apa yang keluar dari mulutnya biarlah datangnya daripada Engkau. Supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini, semua Roh Kudus yang memimpin. Kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat PW timnya dong? Keren banget. Thank you ya teman-teman, thank you. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar, apa kabar? Wah, yang ngomong luar biasa di belakang doang nih. Oke, sorry banget saya telat ya tadi nyampainya. Tadi Ibu Viken bilang, wah Pak Martin dicari-cari nih sama anak-anak nih. Tadi pesawatnya delay ya, hari ini pesawatnya delay cukup panjang. Mestinya berangkatnya 10.50, jadi jam 1:30 tadi. 1:30 siang. Lalu sampai di Surabaya pun itu udah sore, terus nunggu taksinya lagi lama. Jadi tadi saya jam 4-an tuh kira-kira baru nyampe hotel, terus saya lapar banget, saya makan dulu. Tapi puji Tuhan ya, bisa ketemu sama teman-teman lagi pada sore hari ini. Semua semangat hari ini mendengar firman Tuhan. Coba bilang kanan kirinya, kalau semangat kasih lihat muka semangat lu dong. Coba bilang kanan kirinya, kasih lihat muka semangat lo gitu. Ih, keren juga tuh, ih semangat gitu ya. Oke, ada yang tahu judul khotbah hari ini apa? Amazing God, betul banget. Nah, kita sebelum kita mulai kita buka dulu deh Zakaria 2, Zakaria pasal 2 ayat ke-8. Zakaria 2 ayat 8. Ini ayat keren banget, ini keren banget. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Udah multimedia? Ini soalnya mesti dibaca bareng-bareng nih, keren banget soalnya ya. Oke, oh belum. Udah? Nah ini dia. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab saya suka banget kalimat terakhir. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dengan kata lain begini, if there's anyone messing around with you, you're messing with our God. Kalau lo macam-macam sama gue berarti lo lagi macam-macam sama Tuhan gue. Gokil ya. Ayat ini tuh kerennya luar biasa loh. Jadi barang siapa menjamah kamu, mereka sedang menjamah biji matanya. Saya nggak tahu di sini seberapa sering sih kalian naik tol. Kalau di Jakarta tuh ya apa-apa tuh mesti naik tol. Saya nggak tahu di sini seberapa sering kalian naik tol di sini. Sering? Ada yang sering? Sering naik tol. Oke, satu. Yang lain kamu siapa lagi? Angkat tangan. Wow, banyak juga ya. Oke. 1, 2, 3, oke. Pernah nggak lihat waktu kalian, nih yang nggak pernah naik tol jadi di sini-sini aja mainnya. Ah kurang jauh mainnya, kurang asik. Ya, pernah nggak waktu kalian lagi naik tol, terus ini kan bahu jalan tuh nggak boleh dilewatin sama siapa-siapa, bener gak? Itu memang tempat untuk darurat kalau orang mogok, ban bocor, jadi memang sengaja ditaruh di darurat. Di pinggir, kalau di Amerika sebelah kanan. Karena kemudinya ada di sebelah kiri. Kalau di Indonesia dan Eropa, ya udah nggak penting juga sih. Intinya mereka di sebelah kanan, kita di sebelah kiri. Nah dengar baik. Pernah nggak one day kalian lihat lagi macet parah banget, tiba-tiba ada orang bisa lewat begitu aja, terus di belakang kita dengar dulu, tut 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 tut. Pernah dengar nggak kayak gitu? Jadi ada motor 4Rider yang bantuin dia supaya dia bisa bablas jalan begitu aja. Pernah ada yang lihat ya? Di sini jarang ya? Pernah ya? Kayak gitu ya? Nah pertanyaannya, orang yang lewat bahu jalan itu karena ada 4Rider depannya, bakal ditangkap polisi nggak? Bakal ditangkap nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Karena orang ini memang dijagain sama si 4Rider ini. Makanya ada apapun, ada polisi di depan, dia nggak bakal ditangkap. Nah dengar baik. Kurang lebih ayat itu kayak begini maksudnya. If you messing around with me, you messing around with my God. Dengan kata lain,
kita ini nggak bakal dijamah oleh banyak orang kalau kita punya backingan yang luar biasa namanya Tuhan kita. Jadi mau lewat jalan seperti apapun juga kita nggak usah takut karena kita punya backingannya Tuhan kita. In a good way ya, bukan cara yang jahat, bukan cara yang salah. Terus lo mikir, wah Tuhan gue backingan gue, nggak begitu. Tetapi dengan cara yang benar, dengan maksud yang benar. Jangan takut kalau memang Anda merasa benar. Saya kemarin tulis begini di Instagram saya. Jangan biarkan pengaruh orang jangan biarkan pengaruh orang mengurangi nilaimu dan jangan biarkan nilai orang mempengaruhimu. Banyak dari kita seringkali berteman itu sering memberi pengaruh pada banyak orang. Nah, yang salahnya adalah banyak dari kita itu terpengaruh sama teman kita. Kita banyak banget bilang ini, kata banyak hamba Tuhan, jadi terang itu mesti di tempat yang gelap. Karena kalau terang ketemu terang jadi silo, jadi kita mesti di tempat yang gelap. Nah, masalahnya banyak dari kita pengen banget untuk jadi terang di tempat yang gelap, tetapi malah terang kita redup dan kita malah jadi ke bawah gelap. Ngerti ya? Maksudnya ya, seringkali kita malah terpengaruh. Makanya teman-teman semua, jangan biarkan pengaruh yang sudah Tuhan taruh di kehidupanmu itu mengurangi nilaimu di mata teman-temanmu. Justru pengaruhmu harus memperkuat nilaimu supaya orang-orang melihat engkau berbeda dengan orang-orang yang lain yang ada di luar sana. Iya dong? Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita nganggap kita jadi orang yang sama-sama aja. Makanya bilang ke kanan kirimu, dare to be different. Coba bilang kanan kirinya. Dare to be different. Berani untuk berbeda. Jangan takut dibilang, lu mau kemana? Gue mau siap-siap ke gereja nih. Cupu lu. Malam minggu men, zaman sekarang ke gereja cupu banget. Besok juga bisa, kenapa sih hari ini sih? Jangan biarkan pengaruh orang mengurangi nilaimu. Justru biarkan pengaruhmu stay pada nilai-nilai yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Karena one day percayalah, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang sekitarnya tadinya ingin menghancurkan nilai-nilai kamu, percayalah mereka one day akan datang kepadamu dan nanya pendapatmu. Saya ngerasain banget itu. Dulu saya ingat banget tuh, saya bertobat ya, tahun 2001 saya bertobat. Saya dulu anak geng motor. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tuh yang begal-begal kayak gitu, nah dulu kurang lebih saya seperti itu dulu ya. Kalau sekarang saya lebih parah daripada itu. Nggak bercanda-bercanda. Ya, sekarang udah berubah. Ya udah berubah, udah nggak kayak gitu lagi. Nah dulu saya seperti itu. Nah, one day waktu saya bertobat, saya datengin teman-teman geng motor saya bilang begini, bro ikut komsel yuk, tau gak? Mereka bilang apa? Weh hati-hati lu, diajak Martin tobat lo. Diajak Martin jadi bener lo, digituin. Saya digituin. Nah, saya sangat terlalu percaya kepada siapa kita berteman, Tuhan punya maksud dan tujuan kita berteman dengan mereka. Jadi, kita nih yang sudah dibekali oleh firman Tuhan. Jadi jangan bangga tiap minggu atau tiap Sabtu datang ke sini. Tapi banggalah waktu firman-Nya yang engkau dengar, puji-pujiannya yang engkau resapi, engkau aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan pernah koleksi firman doang di pikiran dan hatimu, tetapi aplikasikanlah apa yang engkau dengar hari ini dan sebelum-sebelumnya supaya temanmu bisa melihat nilaimu dan melihat pengaruhmu dalam kehidupanmu. Kalau kamu cuma datang hari Sabtu terus pulang gak bawa apa-apa, sorry, mendingan gak usah datang aja. Ngapain? Mendingan nongkrong di, apa namanya di sini, mall. Mall apa namanya? Apa? Pusing. Ya udah itulah pokoknya. Kemarin Januari atau Februari gitu saya lupa, saya diundang sama salah satu perusahaan BUMN, PLN ya. Di Ciputra World kemarin. Benar gak sih Ciputra World namanya? Benar ya? Iya. Di CW betul. Nah, mereka nyewa satu gereja di sana, di ballroomnya. Nah, saya diundang untuk kesaksian pujian di sana sama PLN. Nah, di situ tuh berasa banget bahwa bagaimana kita bisa membawa pengaruh bagi banyak orang. Karena saya bertemu dengan musisi-musisi yang main reguleran di Surabaya kemarin. Kak Martin apa kabar? Aku sering denger nih lagu-lagu Kak Martin gini-gini. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol. Dan disitulah kita bisa memberi pengaruh. Karena yang terbaik sebetulnya, percayalah. Ini kan satu arah nih firman yang saya sampaikan. Saya tuh lebih suka setelah kebaktian seperti ini nongkrong bareng sama kalian. Karena di situ bisa sharing bareng-bareng. Ayo dong. Ntar minta Bu Fikennya yang bayarin ya. Ya, kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu kayak begini kalian akan sungkan untuk tiba-tiba angkat tangan atau ngomong sesuatu ke saya. Tetapi kalau kita lagi nongkrong bareng-bareng, kita bisa tektokannya enak.
Nah, ini loh yang mesti dijaga. Bukan berarti kebaktiannya nggak penting, bukan. Tetapi perlu ada tambahan dari sekedar cuman kebaktian, yaitu nongkrongnya. Kenapa? Karena satu-satunya yang kita bisa tahu kalau kita baca Matius sampai Yohanes, hobi Yesus itu satu. Kira-kira apa? Nongkrong. Baca deh. Matius sampai Yohanes, hobi Yesus itu satu. Apa? Nongkrong. Dia nongkrong sama murid-muridnya, dia makan sama murid-muridnya. Makanya setelah ini, setelah kita nongkrong, kita sambil sambil minum, sambil nongkrong kayak gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Dan kadang apa yang kita sharingin di meja yang lebih simple dan gak formal seperti ini, itu jauh lebih dapat daripada cuma sekedar begini. Karena bisa tektokan, ngobrolnya enak. Oke? Nah, ini yang saya mau bilang ke teman-teman semua. Kita kayak punya free access kemana aja. Kemarin Java Jazz baru beres nih di Jakarta. Sebenarnya namanya bukan Java Jazz sekarang. Kalau yang ngerti musik di sini namanya udah Java Pop. Karena yang isi penyanyi-penyanyi pop doang gitu. Kalau dulu 10 tahun yang lalu tuh bener-bener jazz. Karena yang main itu bener-bener musisi-musisi jazz. Sekarang tuh pop karena mikirin jualan. Ya karena jazz kan segmented ya. Kalau pop tuh lebih luas begitu. Nah ini seperti kita megang akses card. Coldplay, ada yang war tiket gak kemarin? Nggak ada, mahal ya, ngapain juga ya. Mendingan nonton di TV, adem, beres gitu ya. Nah, yang 11 juta dijual paling tinggi, itu all access. Itu bisa ketemu langsung sama Chris Martinnya. Sekarang ketemu Martinnya dulu ya, nanti Chris Martin di sana. Ya, ketemu Martin dulu di sini. Nah, itu free access ke semuanya. Nah, dengar baik. Waktu kalian jadi biji matanya Tuhan, kalian punya ke semua akses untuk pergi kemanapun yang kalian mau. Nah masalahnya, ini masalahnya. Kenapa sih kita disebut biji matanya Tuhan? Ada yang pernah penasaran nggak? Kenapa biji matanya Tuhan? Pernah ada yang pernah ini nggak? Apa kelilipan? Pernah ya? Kelilipannya. Bayangin, kelilipan. Loh emang kalian mikirnya apa? Apa tuh kelilipat? Oh gitu ya, kelilipan. K-E-L-I-L-I-P-A-P-A-N, kelilipan gitu ya. Kelilipan tuh jadi kemasukan debu di ininya. Nah, kalian mesti tahu, makanya cewek-cewek jangan terlalu banyak nyukur-nyukur alis. Ya, apalagi yang dicukur botak tiba-tiba pakai ngek begitu doang gitu ya. Karena apapun yang Tuhan berikan di kita itu punya maksud dan tujuannya. Nah, itu buat ini loh, buat apa? Jagain keringet supaya nggak masuk ke sini. Pernah kena keringet gak matanya? Apa yang dirasakan? Perih, asin. Mana sih? Kok asin? Iya bener juga sih, asin sih. Iya bener juga. Orang lagi ngomongin mata asin. Emang mata bisa ngerasain? Ya, kenapa? Siapa yang ngomong asin tadi? Yang ngomong asin siapa? Oh berarti bayangin, ternyata sesuatu yang penting dalam mata kita itu adanya di dalam dan terlindungi dari yang lain. Sebegitu juga kasih sayang Tuhan sama kita, supaya nggak gampang kelilipan, supaya nggak gampang kecolok mungkin gitu ya sama orang gitu ya. Itu ditutupi dengan bulu mata, alisnya. Makanya kalau di sini ada yang suka cewek bulu mata tuh dipotong nggak sih? Nggak ya? Ya udah biasa aja dong, gak usah marah-marah gitu. Saya kan belum pernah jadi cewek. Ih gimana sih? Kalau ini dicukur bener ya? Ya kenapa dicukur? Oh gitu ya. Kita cowok-cowok nggak dicukur baik-baik aja kayaknya ya. Iya baik-baik aja. Emang cewek coba, emang kalau nggak dicukur gondrong kayak bulu ketek gitu kemana-mana gitu? Hah? Bulu liar ngomong. Ya pokoknya dirapihin lah ya. Kenapa kita jadi bahas bulu-buluan sih? Oke, nah ini yang saya mau teman-teman belajar hari ini ya. Kenapa sih kita disebut biji matanya Tuhan? Yang pertama, karena kita berharga banget di mata Tuhan, katakan amin. Mazmur 139:13. Mazmur 139:13. Ini bawa aja deh, kejauhan.
Tadi saya udah mau bilang di bawah, tapi lagi nyanyi. Mazmur 139 13 coba. Sebab 1, 2, 3. Merasa nggak ada satu kata yang nggak nyambung dengan kata-kata yang lainnya? Kira-kira kata apa? That's right, menenun. Ngerti nggak maksudnya menenun itu tuh artinya, maksudnya kalau kalian baca keseluruhannya menenun itu artinya apa? Kira-kira ngerti nggak? Menciptakan. Nah pertanyaannya adalah kenapa nggak ditulisnya menciptakan aja? Kenapa ditulisnya menenun? Oke, ini jawabannya keren. Biasanya saya tiap kali nanya ini ke jemaat di umum, mereka diem semuanya. Hening. Ini yang saya suka sama anak muda. Ya, suka speak up, keren banget. Tepuk tangan buat kalian dulu dong. Nah, waktu saya baca ayat ini, pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar kita ngomongin penciptaan, kenapa nggak ditulis penciptaan aja? Kenapa ditulisnya menenun? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung, ini kan kayak atasnya kalau yang ngomongin soal penciptaan, bawahnya ngomongin konveksi. Bikin baju gitu loh. Nah saya tanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan maksudnya apa? Kenapa ditulis menenun? Kenapa nggak ditulis menciptakan? Kan gampang. Sebab engkau lah membentuk buah pinggangku, menciptakan aku dalam kandungan ibuku. Kan beres dong? Segampang itu dong. Tapi kenapa ditulis menenun? Saya tanya sama Tuhan, nggak langsung dijawab. And then one day saya pelayanan ke Yogyakarta. Saya pelayanan ke Yogyakarta, saya diajak ke tempat pembuatan batik. Nah, tetapi mata saya diarahin Tuhan bukan kepada seniman batik yang lagi bikin batiknya dari kain yang kosong gitu ya. Terus dia mulai ngambil tintanya, terus itu bukan itunya. Saya dikasih lihat Tuhan adalah seorang nenek-nenek yang sedang menenun. Nah, ini pertanyaannya. Kalau lagi menenun itu pakai mesin, pakai alat atau pakai tangan? Ini ternyata jawabannya. Ternyata ini jawabannya dari kebingungan yang saya coba tanyakan kepada Tuhan. Waktu saya tahu kebenaran ini saya nangis banget. Tahu gak artinya apa? Waktu Tuhan ciptakan kita dalam kandungan ibu kita, kenapa ditulis menenun? Karena dia ciptakan kita dengan tangannya sendiri. Boleh tepuk tangan loh. Saya waktu tahu ini saya bangganya setengah mati. Saya senengnya luar biasa. Saya ngerasa saya sangat berharga di mata Tuhan. Dengan tangannya sendiri. Segala sesuatu yang handmade itu jauh lebih mahal daripada mass production. Keyboard yang barusan dimainin itu dibuatnya tuh mass production. Jadi bentuknya sama, tombolnya sama, semuanya mirip. Tetapi barang yang dibuat handmade satu dengan yang lainnya pasti nggak ada yang sama. Kenapa? Karena di situ ada rasa cinta, ada artnya. Makanya kalau di TikTok saya paling suka tuh ngeliatin orang bikin cincin dari emas yang dari batangan dari potongan-potongan gitu, dia bikin segala macamnya sampai akhirnya jadi cincin yang sangat berharga. Nah, ini yang saya bilang sama teman-teman semua. Ternyata kenapa Tuhan ciptakan kita dengan tangannya sendiri? Karena kita benar-benar berharga di mata Dia. Dan gak ada satupun dari kalian yang sama, even though you guys are twins. Walaupun kalian kembar. Saya kasih 3 bukti ya. 3 bukti Tuhan ciptain kita cuma satu-satunya. Nggak ada sebelum kita dan sesudah kita yang seperti kita. Walaupun mereka lahirnya berbarengan gitu ya. Bukti ini. 3 bukti. Sebelum itu spoiler dulu. Saya kasih tahu teman-teman semua. Di dunia ini itu ada 8 miliar manusia. Berapa? Banyak gak? Duit 8 miliar banyak gak? Nah ini manusia. 8 miliar manusia. Oke, kita bahas yang pertama ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib punya apa? KTP, kartu tanda penduduk. Oh pengenal sih, kamu tuh piye tuh? Udah kencang lagi, salah lagi. Kartu tanda penduduk ya. Oke, nah. Tapi waktu kita pergi ke luar negeri, KTP itu bisa berlaku gak? Kenapa? Beda negara. Ya itu khusus Indonesia benar. Kalau di kita namanya KTP, di luar namanya ID card. Ya pakai bahasa Inggris aja gitu kan. Sebenarnya intinya sama. Ya dong, karena kita di Indonesia kan, mereka di luar negeri. Nah, terus yang kita butuhin apa?
kalau kita keluar negeri? Paspor. Nah, cukup nggak paspor aja menurut teman-teman semua kalau kita mau masuk ke sebuah negara dengan nunjukin paspor apa? Visa kalau di beberapa negara lah. Kalau Singapura, Malaysia nggak pakai, kira-kira paspor tuh cukup nggak untuk menentukan itu kita apa bukan? Cukup nggak? Ternyata nggak cukup. Karena waktu kamu pergi ke imigrasi, kamu pergi ke luar negeri, kamu ke imigrasi, kamu dikasih paspor, ada pertanyaan selanjutnya atau instruksi selanjutnya kamu harus melakukan apa kira-kira? Ada yang tahu kira-kira apa? Ingat gak? Udah kasih paspor nih, di scan sama dia kan? Wah, nggak ada masalah nih orang. Aman-amannya kan di dunia tuh ada ini, ada apa? Ada kalau saya nggak tahu ya. Kalau saya sih suka perhatiin ada apa aja sih tuh di dalam, saya suka ngeluruk-ngeluruk. Ternyata tuh ada wajah-wajah orang yang wanted gitu loh di seluruh dunia. Jadi waktu kita paspor kita di swipe, oh nih orang ini nggak ada. Tetapi untuk menunjukkan itu keaslian punya kita, ada next instruction yang harus kita lakukan. Tahu nggak kira-kira apa? 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 KTP. Kan nggak berlaku di luar negeri, gimana sih? Bukan, apalagi? Ayo. Seru nih, ayo apa? Kira-kira apa? KTP nggak berlaku, apalagi? Yang menunjukkan itu benar-benar kita. Apa kira-kira? Betul banget, sidik jari. Setelah paspor kita kasih unjuk, instruksi selanjutnya kita harus apa? Sidik jari. Bayangin, tadi berapa manusia dalam dunia ini? 8 miliar. Saya nggak pernah tiap kali saya pelayanan ke luar negeri, waktu petugas imigrasinya suruh saya ngetap jari saya, tiba-tiba yang di tap adalah namanya Viken. Nggak pernah. Tiap kali saya ngetap jari saya di situ, keluar namanya Martin Sunardi. Bayangin, yang kelihatannya nggak penting, yang kelihatannya uwel-uwel begini aja, ternyata Tuhan perhatiin sampai sebegitunya. Berarti dari 8 miliar orang, sidik jarinya satu pun gak ada yang sama. Itu bukti pertama, teman-teman ciptakan cuman satu-satunya, handmade daripada Tuhan. Dan lo semua berharga di mata Tuhan. Baru satu, masih ada 2 lagi dari berbagai macam banyak ya. Yang kedua, kalau orang udah meninggal, tenggelam misalnya gitu ya, sidik jari hancur gak? Hancur. Apa yang dicari? Kalau selain DNA kan modern. Kira-kira selain DNA, kalau sidik jari udah hancur, nggak bisa ditahuin itu kita atau bukan. Para forensik itu ngecek apanya kita supaya tahu itu kita apa bukan. Nah, tulang saya baru tahu tuh. Yang saya tahu adalah gigi. Saya nggak tahu kalau tulang itu bisa dicek atau nggak, karena saya bacanya di Google ya. Kan saya bukan sarjana kedokteran. Tetapi gigi ternyata. Nah, coba deh, kamu coba buka maskermu, kasih lihat sebelahmu, buka juga, kasih lihat giginya masing-masing. Sama nggak kira-kira? Coba. Nah itu pakai kawat, udah kelihatan emang bener. Coba kamu lihat giginya masing-masing kanan kirinya deh. Tuh. Sama nggak kelihatannya? Kelihatannya nggak sama-sama aja ya. Tapi ternyata dari 8 miliar orang nggak ada satupun yang urutan giginya dan bentuk giginya mirip dan sama, nggak ada. Bayangin, yang tertutup, yang di dalam Tuhan pikirin. Sebegitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tepuk tangannya terakhir aja nanti. Belum, terakhir aja. Terakhir aja nanti. Ya kelamaan tepuk tangan mulu soalnya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Sidik jari. Yang kedua, gigi. 15 atau 20 tahun yang lalu, itu kalau absen kerja, kalian kayak belum pada hidup kali zaman itu ya. Dulu absen kerja itu pakai kertas dimasukin ke mesin, bunyinya cekrek. Dia modelnya kayak, bukan ngeprint loh, bukan ngeprint. Dia kayak model kayak, kalian tau mesin tik gak sih? Nah kayak gitu, cetrek kayak begitu bunyinya. Zaman sekarang pakai apa? Sidik jari. Yang paling baru pakai apa? Nah, mata, bener banget. Retina mata, bayangin. Dari tadi jumlah manusia berapa dalam dunia ini? 8 miliar orang. Nggak ada satupun dari 8 miliar orang yang retina matanya sama. Cuman satu-satunya itu untuk kita. Dan gak ada lagi yang lain sama seperti kita. Itu Tuhan ciptakan kita dengan tangannya sendiri. Tepuk tangan sekarang boleh. Jadi sebegitu berharganya kita, kenapa kita dipanggil biji matanya Tuhan? Karena Tuhan ciptakan kita dengan tangannya sendiri. Makanya kalau lo berpikir untuk menyia-nyiakan hidup lo,
berarti lo sedang menyanyiakan buatan tangan Tuhan. Yang satu-satunya itu yang berbeda dengan yang lainnya, yang gak sama dengan yang lainnya, karena diciptakannya dengan cinta dan penuh kasih sayang. Mulai hari ini, setiap kali kalian mau melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan, ingat barusan yang kita obrolin. Supaya hal-hal yang kita gak inginkan gak terjadi. Karena kita berharga benar di matanya Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita disebut biji matanya Tuhan? Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia. Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat ke-26a. Ya, berarti atasnya sampai koma. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Stop. Jadi waktu Tuhan ciptain kita, itu nggak ada contohnya. Waktu Tuhan ciptain kita, itu nggak ada apa ya? Nggak ada sesuatu yang bisa dia contek gitu, nggak ada. Tahu nggak dia nyonteknya siapa? Diri dia. Jadi kalau lo mau tahu Tuhan kayak gimana sih, lo ngaca aja, kurang lebih Tuhan kayak begitu. Karena kita diciptakan apa? Menurut gambarnya. Jadi sampai sebegitu, dan yang paling keren lagi adalah waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan gak bilang jadilah loh. Di dunia ini ada berapa makhluk hidup? Coba ingat gak waktu sekolah dulu? Di dunia ini ada berapa makhluk hidup? Kenapa gue kasih unjuk kayak begini ya? Dodol. Berapa? Berarti ada 3, apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, nanti kalian boleh baca kitab Kejadian. Ya, waktu penciptaan. Waktu Tuhan ciptain tumbuh-tumbuhan, Tuhan bilang apa? Jadilah. Waktu Tuhan ciptain hewan atau binatang-binatang, Tuhan bilang apa? Jadilah. Tapi waktu Tuhan ciptain kita, ini yang diomongin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini paling spesial. Karena waktu Tuhan ciptain binatang dan tumbuhan, Tuhan tuh gak pakai mikir, gue bikin kayak gimana ya, enggak, langsung bikin aja. Tapi waktu dia ciptain kita dengan figurnya dia sendiri. Nah tapi pertanyaannya, Kak, kalau memang benar menurut kakak kita paling berharga, tapi kenapa kita diciptain paling terakhir? Ada yang penasaran gak? Kalau memang benar, kita yang terutama, kenapa kita diciptain paling terakhir? Kenapa gak pertama-tama? Nah saya pernah tanya juga itu sama Tuhan. Ternyata waktu saya tanya itu, Tuhan ingetin saya, ayam goreng KFC. Yang paling enak kulitnya. Makan paling terakhir. Nah kenapa Tuhan ciptain kita paling terakhir? Karena kita berharga banget di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengasihi kita yang terbaik. Save the best for the last. Berharga banget kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita mau berpikir untuk menyanyiakan hidup kita, berarti kita sedang membuat Tuhan seakan-akan menciptakan kita menjadi pribadi yang tidak berharga. Sama seperti hewan dan juga tumbuhan. Karena itulah Tuhan bilang kita biji matanya Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Ini yang lebih keren lagi. Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Wah saya begini-begini kamu jadi bingung ya. Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Keren ya. Waktu tumbuhan dibilang Tuhan bilang bikinnya gimana? Jadilah. Waktu hewan Tuhan bilang apa? Jadilah. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, ini Tuhan lakukan. Dia ambil debu tanah, dia merangkai kita. Makanya sangat sedih saya kalau ada gereja yang betul-betul tidak bisa menyalurkan energi yang ada di anak-anak mudanya. Sedih banget dengan selera yang ada di gembalanya, yang selera yang ada di pemimpinnya. Jadi bilang, enggak itu salah, yang benar begini. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif. Buktinya kita nih, beda-beda semuanya. Ada yang hidungnya maju ke depan 2 meter.
ada yang masuk ke dalam 3 meter, ya. Masing-masing beda-beda semua. Jadi kalau Tuhan kita kreatif, kitanya pun harus apa? Kreatif. Makanya sebagai anak-anak muda yang kreatif, kalian harus benar-benar sharing sama pemimpin kalian supaya energi kalian tersalurkan dengan baik dan kalian bisa jadi maksimal di apapun yang kalian kerjakan. Amin. Tapi yang paling keren lagi adalah dia menghembuskan apa? Nafas hidup. Berarti dalam diri kita ada DNA-nya Tuhan. Karena setiap hembusan yang dihembuskan akhirnya jadi kita. Gila, sampai seberharga itu loh. Makanya kamu kalau ngeliat kucing mati di jalan gak ada yang nguburin begitu aja. Apalagi mati di jalan tol. Lu mau ambil mayat kucing. Stop. Di jalan tol begitu. Stop. Ambil mayat terus kuburin. Ada kayak gitu? Enggak. Kita kadang-kadang ngeliat ada anjing yang ketabrak di tol aja kadang-kadang dibiarin. Kucing yang ketabraknya kadang-kadang dibiarin. Coba manusia. Ketabrak. Dibiarin gak kayak begitu? Kenapa? Berharga. Berharga. Seberharganya. Karena itu kita jadi biji matanya Tuhan. Yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Sampai 2 ini. Setuju gak dengan apa yang kita bahas hari ini? Ya, kita berharga di matanya Tuhan. Dan kita menjadi alat yang benar-benar kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita dibilang kita biji matanya Tuhan? Karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita merayakan kematian Kristus. Kesannya jahat ya, merayakan kematian Kristus. Tetapi teman-teman mesti tahu, ada 3 hal yang penting yang kita mesti tahu juga. Kenapa Kristus harus mati? Karena kalau sampai Kristus nggak mati, kita semua itu nggak bakal pernah selamat. Yang kedua, kalau Kristus nggak mati, dia nggak bakal bisa nyediain tempat buat kita semua. Dan yang terakhir, kalau Kristus nggak mati, nggak bakal ada orang-orang seperti kalian yang mau menjadi orang Kristen yang sampai sekarang nggak jadi Kristen. Saya kemarin diundang satu gereja untuk khotbah soal kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang saya bilang, kalau sampai Kristus nggak naik atau bangkit ke surga atau mati, tempat nggak bakal pernah ada. Karena firman Tuhan katakan, aku pergi dan akan kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua apa? Supaya kita semua bisa selamat. Karena tanpa kematian Kristus, walaupun kesannya kesian banget, kita nggak tega. Siapa yang di sini film nonton film Passion of the Christ biasa-biasa, bukannya flat-flat aja? Ada nggak kayak gitu? Lu pasti sedih, mungkin nggak nangis gitu ya, tapi pasti ngerasa, aduh pasti begitu. Kita nggak tega Yesus kita digituin, tapi itu yang harus dia tanggung. Karena nggak bakal pernah ada yang namanya kemenangan tanpa sebuah pengorbanan. Saya bisa nikah sama istri saya, ada pengorbanan yang saya kerjakan. Apa? Deketin, kasih perhatian, ngajak jalan, dia mau apa, kan semua kayak gitu. Dulu kan ditanya, kamu besok kemana? Aku besok mau ngeles nih. Oh gitu, kan masih mau dapetin hatinya kan. Besok pulang jam berapa? Jam 6, aku jemput ya. Cewek langsung ngomong apa kalau ada lagi PDKT? Jangan, gak usah, ngerepotin. Terus yang cowok bilang apa? Gak apa-apa. Pengalaman pribadi ya, ketawa semua soalnya ya. Gak apa-apa, it's okay. Nah, kalau masih PDKT, disuruh jemput jam 6, lo datang jam berapa? Kalau bisa nginep sebelumnya di situ. Datang jam 6 nih mulai nih, jam 6. Lihat, aduh mana nih, kok gak datang-datang ya? Kok gak kelihatan-kelihatan? 6.15, gak nongol juga. 6:30 gak nongol, tiba-tiba 7 kurang seberapa. Dia nongol, buka pintunya, mau naik ke motor. Aduh sorry banget ya, kamu nungguin udah lama ya. Yang cowok bilang apa? Gak apa-apa. Gak lama, it's okay, just take your time, it's okay. Semua kayak begitu. Tetapi setelah pengorbanan yang kita kerjakan, akhirnya apa? Ada rasa yang dirasakan oleh si wanita. Cewek kan kalahnya di kuping, cowok kalah di mata. Itu udah hukumnya alam banget. Cowok tuh kalah di mata, cewek kalah di kuping. Makanya kasih perhatian mulu. Kamu udah makan belum? Jangan tidur malam-malam, nanti kamu atit. Atit, nanti kamu atit. Gitu. Langsung tuh, saya pernah bilang hati-hati doang sama teman saya. Dia bisa suka sama saya waktu SMA. Bilang, lagi ngobrol-ngobrol, saya lagi suka sama temannya waktu itu sebetulnya. Terus dia bilang, Tin sorry ya gue mesti pergi dulu. Oh yaudah, hati-hati di jalan ya.
Gara-gara begitu doang, dia bisa suka sama saya. Bayangin cewek itu. Bahaya banget tuh kan, kupingnya kan. Cowok-cowok di Alkitab ada ayatnya kalau lo mau pakai untuk nyatain cinta. 3 Yohanes 1 ntar lo baca. Langsung buka, kita buka dulu, kita buka. Boleh. 3 Yohanes 1, ini multimedia langsung. Cepat yang mana tuh? 3 Yohanes 1. Nih, ayat 13. Ini cewek kalau denger ini, masih gitu deh. 1, 2, 3. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Ayat kedua, ayat 14. Aku berharap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Langsung cewek, Itu kan cowok kayak gitu kan gentle banget kan. Kalau dulu tuh, zaman saya dulu masih surat-suratan gitu. Kalau sekarang kan WhatsApp ya. WhatsApp gitu. Kayaknya kan kurang berasa cewek bukan spesial kalau pakai WhatsApp gitu kan. Dulu tuh surat juga, udahlah. Gue pokoknya mesti ketemu sama dia dan berhadap-hadapan bicara dengannya. Dan aku harap berkatakannya langsung kepadamu. Langsung cewek. Nah bayangin. Nggak ada yang namanya pengorbanan. Nggak ada yang namanya kemenangan tanpa pengorbanan. Abraham bisa diberkati Tuhan karena dia melakukan pengorbanan. Yesus melakukan pengorbanan supaya kita semua bisa selamat. Jadi teman-teman semua, nggak pernah ada yang namanya kemenangan tanpa melakukan pengorbanan. Kalian ini udah menang nih. Ada pengorbanannya sebelumnya. Apa? Aduh males banget gue ke gereja. Aduh udah jam segini. Aduh nih saya ajakin ulang tahun si ini lagi. Dia orang kaya makannya pasti mewah nih. Aduh pasti keren banget. Aduh gebetan gue ngajakin gue jalan tapi gimana dong. Tapi kalian milih ke sini. Kalian menang. Kalian menang. There is no victory without sacrifice. Karena pengorbanan yang kalian lakukan, percayalah kemenangan itu akan terus lanjut dalam kehidupan kalian semuanya. Amin, teman-teman semua. Nah, dari sinilah kita jadi tahu bahwa Tuhan sampai sebegitunya mati buat kita dan memberi kita jadi biji matanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya apa? Satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Kalau sampai dia rela anak yang tunggal demi untuk menyelamatkan kita semua, berarti Tuhan tuh sebegitu sayangnya sama kita. Sama waktu Abram dari Sarah ya. Abram kan juga punya anak dari gundiknya gitu. Tetapi ini saya mau bilang teman-teman semua, dia punya anak dari Sarah 1. Dan itu satu-satunya yang sangat dia kasihi. Tapi waktu Tuhan minta dipersembahkan, dia persembahkan. Nah, itu yang Yesus lakukan untuk kita semua. Kenapa? Karena dia anggap kita biji matanya. Kesayangannya yang paling berharga, maka dia lakukan itu semua untuk kita semua. Nggak ada yang lain lagi, dia kerjakan itu semua. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Saya tulis begini, pengorbanan dan kematian Yesuslah yang membuat kita berharga dan menilai. Pengorbanan Yesus juga menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Sebab sebagai milik kepunyaannya, maka ia menjadikan kita biji matanya yang selalu dijaga dan lindunginya. Makanya kenapa saya kasih tema hari ini, khotbah saya adalah Amazing God. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Menciptakan kita dengan tangannya sendiri, cuman satu-satunya loh. Dari 8 miliar orang, berapa orang? 8 miliar, banyak kan 8 miliar? Banyak, cuma satu-satunya. Ntar iseng-isengnya kamu ke bawah, kamu cap tuh. Ibu sidik jari kamu tuh sama teman sebelah kamu. Kamu coba cek, mana kata Ko Martin nih, katanya beda. Saya mau cek deh, beda. Nggak ada satupun orang di seluruh dunia yang sama sidik jarinya. Kenapa? Karena kita spesial banget di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena there's a part of God in us. Ada bagian Tuhan dalam kehidupan kita, which is hembusan nafasnya yang kita sedang sekarang lakukan nih. Bernapas. Dan yang ketiga yang terakhir, kenapa kita dipakai biji matanya Tuhan?
Karena kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus gak mati loh buat binatang. Tuhan Yesus gak mati buat tumbuh-tumbuhan. Tuhan Yesus mati buat kita, kesayangannya. Makanya kalau kita sadar kita jadi biji matanya Tuhan, jangan biarkan kita menjadi biji matanya Tuhan. Itu dicolok-colok dan mau direnggut sama banyak orang dan akhirnya mendukakan Tuhan. Saya tahu masa-masa sekarang gak gampang untuk bisa jaga kekudusan. Saya tahu masa-masa sekarang gak gampang untuk bisa fit in dengan orang-orang yang ada di dalam dunia, yang which is mungkin belum kenal sama Tuhan. Tetapi percayalah, jangan biarkan nilaimu terpengaruh oleh banyak orang. Dan biarkan hidupmu mempengaruhi banyak orang, supaya nilaimu bisa terlihat oleh banyak orang. Amin. Saya harap hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yuk kita doa yuk. Bapak terima kasih buat malam hari ini, kami udah belajar. Kalau kami telah menjadi kesayangannya Tuhan, kami telah menjadi yang paling berharga di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, siapa yang menjamahku berarti menjamah biji matanya. Berarti dengan kata lain, orang-orang yang menjamah kita berarti sedang menjamah Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kami tahu banyak hal. Kenapa kami dipanggil Tuhan biji mata Tuhan? Karena kami benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Satu-satunya dari 8 miliar orang, kami spesial banget di hadapan Tuhan. Kami berharga banget di hadapan Tuhan. Bahkan waktu Tuhan ciptain kami, Tuhan gak bilang jadilah, tetapi Tuhan bentuk kami dengan tangan Tuhan sendiri. Di situ ada kreativitas, ada cinta yang Tuhan berikan pada setiap penciptaan kami. Dan yang paling terakhir, Tuhan hembuskan nafas kehidupan kepada kami semua. Berarti dengan kata lain, ada bagian daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami udah sadar, 2 hal itu aja udah bikin kami luar biasa. Yang ketiga bikin kami jadi harus jadi orang yang lebih mawas diri kepada Tuhan. Karena Tuhan udah mati buat kami. Tuhan gak mati buat makhluk hidup yang lain. Tuhan mati buat kami, makhluk yang paling berharga di dalam dunia ini. Kami gak mau sia-siain masa muda kami dengan menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kami mau jadi berbeda dengan orang-orang muda yang ada di dunia ini, supaya hidup kami memberi pengaruh, menjadi terang buat mereka semua, dan menjadi garam memberi rasa bagi banyak orang. Kami siap Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dengan bangga menjadi biji matanya Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda di tempat ini, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil, sekolah mereka, kuliah mereka, atau mungkin ada bekerja, Tuhan yang berkati mereka semua. Kesehatan mereka Tuhan yang jagai, dan juga cita-cita mereka dengan kehendak Tuhan, semua pasti terjadi. Firman-Mu telah selesai disampaikan, tetapi pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan hari ini dan berkati sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Silakan. Diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Amin. Yes. Terima kasih Kak Martin untuk jadi berkat. Ya, mari kita bangkit berdiri yuk, kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Kita katakan kepada Tuhan, Allah yang ajaib yang menjadikan kita dengan sangat spesial. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk
indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Engkau jadikan kami berharga Tuhan. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Seringkali kami tidak menganggap diri kami ini berharga Tuhan. Tapi pada sore hari ini firman-Mu mengingatkan kami betapa kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Betapa kami berharga di mata-Mu. Engkau jagai kami seperti Engkau menjagai biji mata-Mu. Tuhan, sungguh besar apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami mengerti Tuhan, bahwa hidup kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu Tuhan, mengenal Engkau sebagai pencipta kami. Masa muda kami adalah masa yang terindah, masa-masa di mana kami boleh mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang boleh kami terima. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Kak Martin yang telah memberkati setiap kami. Urapi pelayanannya, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati keluarganya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan pulang Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.